suka mengatur. Saya di belakang aja. Ya sebentar, kencing dulu, mesti. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran di acara diskusi kita pada pagi hari ini. Kami mohon bagi Bapak Ibu yang belum menempati kursi yang disediakan, kami harap bisa menempati kursi supaya kita bisa segera mulai acara. Mengucapkan selamat datang khusus pada Bapak Ismanto Petrus dan Bapak Tanur Anaki, ini senior ini di ya Pak ya. Adi Pangdani dari Fintech Center senior juga, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang lain ada dari AKP2I juga, rekan-rekan media dan pers, rekan-rekan praktisi perpajakan yang tentunya mudah-mudahan bisa meramaikan diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, diskusi kita pada pagi hari ini akan mengangkat tema mengenai outlook perpajakan 2017. Pasca tax amnesty ada apa nanti, what's next? Dan nanti akan kita bahas bersama di sini. Ada dua pemateri yang akan menyampaikan materi pada diskusi kita pada pagi hari ini. Tentunya nanti akan kita simak bersama bagaimana outlook dan hasil kajian yang dilakukan oleh Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Nanti Bapak dan Ibu diperkenankan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan maupun komentar atau kritik jika misalnya paparan kami atau diskusi kita pada pagi hari ini yang menurut Ibu atau Bapak harus ditambah atau diperbaiki, karena nanti akan kita buatkan suatu rekomendasi, suatu catatan dalam rangka pencapaian atau pajakan di 2017 ini. Baik, saya kira langsung saja acara kita mulai. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hari ini untuk hadir bersama di diskusi kita pada pagi hari ini. Pembicara kita hari ini ada dua orang yang tentunya sudah mumpuni di bidang perpajakan ya. Yang pertama Pak Justinus Prastowo, beliau adalah Direktur Eksekutif CITA, yang akan menjadi pembicara pertama. Kemudian kita masih menunggu pembicara kedua, yaitu Pak Andreas Edi Susetio, beliau adalah anggota Komisi 11. Setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang beruntung nanti ada 10 buku yang akan kita share, kita bagikan untuk Ibu dan Bapak. Buku ini ditulis oleh Pak Prastowo ya, Ekonomi Insani. Mungkin sudah Bapak Ibu sudah mengenal atau tahu buku ini. Kemudian nanti setelah diskusi tanya jawab selesai, kita akan lanjutkan dengan kita tutup acara dengan makan siang bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira langsung saja kita dengarkan pemaparan materi oleh Pak Justinus Prastowo. Pada Pak Pras, kami persilakan. Terima kasih Pak Agus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, pertama kami aturkan terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini memenuhi undangan kami. Ini seperti biasa kami menggelar
diskusi publik, media briefing yang biasa diikuti rekan-rekan media, termasuk para praktisi dan aktivis akademisi di bidang perpajakan. Ini kali pertama pertemuan kita di 2017, maka kami akan memberikan semacam output untuk membantu kita melihat kira-kira bagaimana prospek 2017. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengaturkan terima kasih secara khusus atas kehadiran para bapak-bapak senior, Pak Nono Hanafi dan Pak Kismantoro Petrus dari IKPI, lalu hadir juga Pak Syafri Nurmantu, Pak Lukman Hakim Nasution dari AKP 2I, ini saudara muda dari IKPI, lalu ada Pak Ajib dari Unitech Center. Saya lihat juga ada beberapa rekan dari Ditjen Pajak, Kemenq, beberapa dari dosen UI dan para praktisi, serta tidak lupa rekan-rekan jurnalis. Kami sengaja paperless, maka materi dalam versi PDF bisa Bapak Ibu unduh di link yang telah disediakan. Mungkin perlu diperbesar Pak, supaya bisa kelihatan. Jadi bahan paparan bisa diunduh di link tersebut. Ini supaya pertama menghemat kertas, yang kedua Bapak Ibu bisa membaca dengan lebih enak karena banyak grafik di sana, dan yang ketiga yang lebih efisien. Baik Bapak Ibu, langsung kami mulai saja. Nanti sambil menunggu Pak Andreas masih di jalan. Paparan ini merupakan kajian kami atas beberapa hal. Yang pertama, kajian kami atas ekstensifikasi yang sudah kami FGD-kan beberapa bulan yang lalu. Ekstensifikasi di bidang cukai, dan 2 bulan lalu sudah kami FGD-kan dengan diikuti semua stakeholders. Waktu itu telah hadir Ditjen Bea Cukai, lalu BKF, lalu Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Apindo, Kadin, lalu akademisi dari PKN STAN, Pusdiklat Pajak, dari UI, dan juga dari LSM, NGO juga hadir. Maka kami merasa apa yang telah kami kaji lalu telah diajikan ini saatnya kami diseminasi untuk menjadi bagian dari diskursus publik. Maka akan kami sampaikan beberapa hal pada hari ini. Yang kedua adalah analisis kami terhadap pencapaian dan perkembangan amnesti pajak, bahwa sampai dengan saat ini amnesti pajak menjadi determinan penting, sehingga perlu menjadi titik tolak, titik bijak bagi kita dalam rangka memotret kira-kira masa depan perpajakan kita seperti apa. Dan yang ketiga adalah analisis kami terhadap kondisi penerimaan perpajakan, yang barangkali juga dapat kita lihat sebagai bagian dari tidak terpisahkan dari agenda reformasi pajak. Jadi teman-teman yang berada silakan, di depan masih banyak kosong. Di depan nanti ada dia, banyak surprise di depan. Kalau bicara pajak, tentu kita tidak lupa ada gium lama yang disampaikan Benjamin Franklin. Tapi sebenarnya yang pertama kali bicara adalah
James Otis, tapi yang mempopulerkan adalah Benjamin Franklin. Hanya dua yang pasti dalam hidup ini, kematian dan pajak. Memang semua orang akan mati, sama seperti semua orang pasti bayar pajak. Persoalannya adalah berapa yang saya bayar, kapan, dan berapa kali. Itu yang saya kira penting untuk diberikan kepastian. Kami juga meneliti beberapa literatur, dan ini sudah kami sampaikan waktu kami menjadi ahli dalam sidang di Mahkamah Konstitusi terkait uji materi undang-undang pengampunan pajak, bahwa pajak tidak pernah terpisahkan dari peradaban. Kira-kira 6.000 tahun sebelum Masehi, di Babilonia, itu catatan pertama kali tentang pajak. Ada seorang raja bernama Urukagina yang mengatakan, kalian boleh percaya pada Tuhan, kalian boleh punya raja, tapi semua orang takut pada petugas pajak. Nah, ini 6.000 tahun sebelum Masehi sudah ada seperti itu. Nanti kita lihat apakah 2.000 tahun setelah Masehi orang juga masih takut pada petugas pajak. Lalu perkembangan pajak, misalnya di era Mesir setelah Babilonia, ada prasasti yang bernama Rosetta Stone 200 tahun sebelum Masehi yang mencatat pengampunan pajak pertama kali yang diberikan oleh Raja Ptolemeus V. Tax amnesty pertama kali dilakukan oleh Mesir. Ada prasastinya. Setelah Mesir runtuh, muncul Yunani. Yunani juga bangsa pertama yang memperkenalkan pajak tidak langsung. Ketika Babylon runtuh karena pajak, Mesir juga runtuh karena pajak yang tinggi. Yunani menjadi primadona perdagangan karena mereka mengenakan pajak tidak langsung. Bukan memajaki warganya, kalau sekarang itu tidak dikenai PPh, tetapi memajaki orang asing yang datang pergi berdagang di Yunani, dikenai biaya masuk, PPN dan sebagainya. Itu Yunani. Dan Yunani pertama kali memunculkan istilah liturgia. Leitos itu umat atau rakyat, ergos itu karya. Liturgia adalah pajak merupakan karya dari rakyat atau umat. Karena apa? Di zaman Yunani beban pajak tidak official assessment, tapi disepakati dalam musyawarah-musyawarah di tingkat komunitas. Itu yang saya kira menarik. Tapi akhirnya Yunani pun jatuh dan tidak bisa bertahan, dan muncul Romawi. Nah, di Romawi ini kita punya Kaisar Augustus yang mempraktekkan pemisahan pertama kali antara fungsi pemungut pajak dengan bendahara. Jadi kalau sekarang kita punya isu BPP, Badan Penerimaan Perpajakan, Kaisar Augustus sudah mengatakan kira-kira 1.900 atau 2.000 tahun yang lalu sudah dipisahkan fungsi itu, treasury dan tax collectornya. Romawi juga mewariskan sistem perpajakan yang penting untuk era modern. Terus berlanjut, jatuh bangun peradaban ternyata amat ditentukan oleh kebijakan pajak. Revolusi Prancis pecah tahun 1789 itu karena pajak yang tinggi yang mencekik sehingga pemberontakan. Di zaman itu lahir seorang bernama Jan Baptist Colbert, itu Menteri Keuangan di zaman Raja Louis XIV, yang mengatakan pepatah yang sangat penting. Dia disebut Bapak PPN. Seni memungut pajak itu seperti mencabuti bulu angsa. Kita mencabuti bulu angsa sebanyak mungkin tanpa si angsa itu merasa kesakitan. Nah, itu yang dikatakan Colbert tadi. Dan ini menarik. Lalu revolusi Amerika 1779 juga karena pemberontakan soal pajak yang tinggi. Era itu lahir no taxation without representation.
tidak ada pajak tanpa undang-undang, tanpa persetujuan. Maka pajak dan palak tipis bedanya. Hanya ada atau tidak ada undang-undangnya. Itu yang membedakan. Dan berlanjut sampai di era modern. Nah, sekarang ada amnesti pajak. Nah, di era amnesti pajak ini tadi Pak Nono mengatakan ungkap tebus surga ya Pak ya. Ini ada seorang yang meninggal lalu di surga ketemu malaikat. Anda siapa? Petugas pajak. Loh, saya kira pajaknya berlaku di dunia, ternyata di surga. Oh tidak, ini setelah amnesti. Jadi wajib pajak maupun petugas pajak sama-sama masuk ke surga. Kira-kira demikian. Nah, setelah amnesti, kalau dulu orang takut pada kematian dan pajak, dan sebelum amnesti orang takut pada pajak, katanya setelah amnesti guru-guru kehidupan itu akan kekurangan pengikut. Pak Kiai, Ustadz, Pastor, Pendeta lama-lama bilang pengikut. Orang mencari lagi cara baru supaya efisien pajaknya bagaimana. Maka mereka mencari konsultan pajak. Ini kelihatan Pak Ustadz mulai ke kiri. Pak, kalau begitu besok saya foto sebagai saja. Nah, di sini ada IKPI dan teman-teman yang lain. Ini peluang besar. Bagaimana setelah amnesti pajak, rule of the game dan role-nya berubah. Boleh tetap efisien pajaknya, tapi ikuti aturan. Itu aturan masa amnesti. Kalau sebelum amnesti, barangkali saya ingin memetik buah mangga atau apel, saya potong dahannya, saya tebang pohonnya, nggak mau repot, susah nyarinya, manjatnya takut jatuh dan sebagainya. Ini kebijakan yang mungkin tidak ramah pada bisnis, tidak ramah pada wajib pajak sudah patuh. Di satu pihak, oh sekarang buah sudah bisa dijangkau lebih mudah. Dulu kan tersembunyi, maka harus dipotong dahannya. Sekarang sudah mudah dijangkau, maka yang terjadi ya sudah saya petikin supaya pohonnya tidak ditebang, tetap rimbun, dirawat, dan kita mendapatkan buahnya. Jadi saya kira kita akan menempatkan wajib pajak dalam hubungan yang lebih setara, lebih baik dengan otoritas pajak. Ini saya menemukan karikatur yang cukup menggelitik dari Pasikon. Orang pintar bayar pajak, katanya tidak bayar pajak, kan? Orang pintar korupsi pajak, orang pintar kong kali kong pajak, orang pintar nilai pajak. Jadi hanya orang bodoh yang bayar pajak. Tidak sepenuhnya benar, tapi kritik ini saya kira menarik dan perlu diperhatikan. Ini karena pajak internasional. Mempajaki Google, BUT atau bukan Google itu ya. Kok nggak ada kehadiran fisik? Ada malaikat yang turun ke bumi, ditanya, Anda harus bayar pajak ekspat, karena telah melewati batas. Nah, malaikat kehadiran fisik atau tidak, sudah ada jadi persoalan. Menarik kemarin ada mahasiswa buat skripsi tentang akuntansi tuyul. Itu mungkin juga menarik. Pertama-tama dia berasumsi tuyul itu aset. Bagaimana kalau dia adalah sumber daya yang bukan aktif tetap? Kalau dia intangible tidak boleh disusulkan setelah amnesti hasilnya. Itu juga ada kompleksitas ternyata dalam memahami soal pertuyulan. Bapak Ibu, saya akan mengupdate persoalan makro kita. Kita mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang menurun, tetapi setahun terakhir cukup baik, atau sudah meningkat. Ini saya kira kabar baik, meskipun tidak cukup untuk menjawab apakah perekonomian kita akan segera pulih atau bahkan mencari normal baru, equilibrium baru. Itu yang mungkin perlu diperdebatkan. Ini porsi PDB kita masih menggantungkan pada konsumsi rumah tangga yang paling besar 56% dan konsumsi pemerintah
Maka menjadi cukup aneh sebenarnya kalau penerimaan pajak itu tergantung pada belanja pemerintah yang notabene penggunaan uang pajak. Penggunaan uang pajak sebagai belanja pemerintah ditunggu di akhir tahun untuk diambil pajaknya, sehingga akan menambah penerimaan pajak. Ini menjadi lingkaran setan. Tapi faktanya memang kita masih di-drive oleh itu di luar impor dan ekspor. Nah, kalau konsumsi rumah tangga porsi yang paling tinggi, itu akan menentukan. Karena rumah tangga adalah peserta amnesti pajak terbanyak. Tantangan ekonomi global, saya kira tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu bisa baca. Ya intinya kalau soal Donald Trump segala macam itu dianggap sebagai lucu-lucuan saja menurut saya. Karena toh dia seorang pebisnis yang tidak mungkin mengkhianati fatsun seorang pebisnis. Jadi saya tetap percaya kebijakan Trump sebelum menjadi presiden itu lebih sebagai distingsi supaya dia berbeda dengan Hillary Clinton. Bukan pertama-tama secara genuin dia adalah seorang proteksionis atau seorang yang bukan kapitalis gitu. Ini anggaran belanja pemerintah ada peningkatan yang cukup signifikan, kurang lebih 200 triliun dalam realisasi belanja. Dan yang lebih penting adalah peningkatan target penerimaan pajak. Meskipun Sri Mulyani Menteri Keuangan telah secara realistis menurunkan target pajak 2017 menjadi hanya naik sekitar kurang lebih 4-5%, tetapi kalau dibandingkan ke realisasi ternyata ada kenaikan target 16%. Bahkan kalau misalnya amnesti tidak diberlakukan di tahun 2016, ada kenaikan target sebesar 27%. Ini hampir sama dengan kenaikan target pada tahun 2015. Ini yang saya kira juga perlu kita waspadai. Nah, kami kan bertolak dari fakta ini, Bapak Ibu. Ini kinerja penerimaan pajak dan keseimbangan APBN. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir, yang biru ini penerimaan pajak, lalu ini belanja yang abu-abu, dan yang di bawah ini adalah defisit. Ada gejala keseimbangan primer masih negatif dan defisit masih lebar. Kalau belanja ekspansif demi mendorong pertumbuhan atau memenuhi program infrastruktur, pertama uangnya dari mana? Itu pertanyaannya. Pajak yang paling dominan. Tapi kalau pajak stagnan seperti ini, kira-kira sumber alternatif lain apa yang bisa kita ambil? Itu kira-kira pertanyaan. Ini porsi sumber penerimaan kita tertinggi perpajakan, pajak mencapai 75%, lalu kepabeanan dan cukai itu mencapai 11%, dan PNBP. Kalau kita lihat di sini, cukai meskipun hanya 11%, tetapi dari si pengawasan lebih mudah. Karena yang mengawasi 3 sektor, 3 barang kena cukai: alkohol, etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak sesulit Ditjen Pajak yang mengejar 1.300 triliun dari 30 juta wajib pajak dan dari sekian banyak sumber potensi. Kita sekarang melihat kinerja perpajakan Indonesia. Jadi sebagai informasi bagi yang baru datang, materi bisa diunduh di link yang tadi disampaikan. Kalau belum mendapat link bisa tanya ke panitia, saya kira. Ini pencapaian target perpajakan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 2012 terjadi penurunan realisasi persentasenya, bukan nominal tapi realisasi. Nah, kalau kita lihat dari 97, 94, 93, 92 dan sekarang 81%. Turun terus kecenderungan realisasinya secara persentase. Ini yang perlu diwaspadai. Ini buoyancy kita,
elastisitas atau persentase pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita, ternyata juga semakin tidak elastis. Artinya ada penurunan kapasitas otoritas pajak dalam memungut potensi pajak baru. Hampir sama, 2011 ke sini semakin turun. Ini saya kira juga perlu diwaspadai. Berikutnya kepatuhan penyampaian SPT ini baru kepatuhan formal, baru orang terdaftar dan wajib lapor, dia lapor. Itu 60%. Belum kepatuhan material, apa yang dilaporkan benar atau tidak. Nah ini sekarang kita bandingkan kinerja penerimaan per Januari 3 tahun terakhir. Kalau kita lihat selama 4 tahun terakhir, Januari 2014 penerimaan mencapai 83 miliar, lalu turun dari 78 miliar dan turun lagi 63 triliun maksud saya, dan 69 triliun. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa melihat 3 bulan pertama untuk memprediksikan kira-kira di tahun 2017 akan sampai berapa persen. Kalau kenaikan tidak terlalu jauh, tapi kabar baiknya restitusi memang cukup besar. Artinya ini alamiah dikeluarkan semua, tidak ditahan oleh Ditjen Pajak. Jadi ini sudah murni setelah restitusi. Tapi kalau kita lihat belum ada penambahan pasal 25 secara signifikan di tahun 2017 sebagai dampak dari amnesti pajak. Itu juga perlu kita waspadai. Berikutnya rasio pajak. Meskipun rasio pajak tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur, tapi sebenarnya akan menjadi gambaran efektivitas pemungutan pajak. Kita mengalami stagnasi dibanding negara lain. Indonesia dibanding Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, dan lain-lain termasuk yang terendah. Nah, artinya kita perlu effort yang lebih tinggi di sini. Bahkan kita mengalami stagnasi rasio. Kalau kita bandingkan tahun 72, Indonesia dan Korea Selatan sama posisinya. Tetapi 40 tahun berlalu, Korea Selatan sudah mencapai 25% persentase penerimaan pajak terhadap PDB, sedangkan kita ini istiqomah di 11%. Nah, kita ini salah memahami, seringkali istiqomah untuk hal yang seharusnya ditinggalkan, tidak move on. Nah, kami mencoba membentang agak panjang dalam 35 tahun. Kita perhatikan Bapak Ibu, kinerja penerimaan pajak selama 35 tahun. Dari tahun 85 ketika tax reform pertama kali diberlakukan, tren pertumbuhan ekonomi memang terus menurun, tapi secara nominal penerimaan meningkat. Ini trennya. Nah, kita akan melihat di tiap titik ketika penerimaan tinggi itu ada apa sebenarnya. Nah, kami coba bandingkan di sini. Ternyata kelihatan ketika tahun 84 diberlakukan self-assessment system, tahun 85 penerimaan naik signifikan. Ini eranya Pak Nono, Pak Kes, menjadi fiskus gitu, langsung meningkat 46%, lalu turun lagi dan meningkat kembali di tahun 89 ketika dibentuk KPP. Dulu kantor inspeksi, lalu dipecah, ada KPP, ada Karipa. Nah, ternyata pendekatan pelayanan itu juga penting karena mempengaruhi respon kepatuhan wajib pajak. Itu di tahun 89 menaik, lalu turun lagi, naik kembali di saat krisis, dan turun tajam di tahun 2000, kemudian naik ketika Ditjen Pajak memberlakukan reformasi administrasi perpajakan pertama tahun 2001. Setelah itu turun dan naik lagi